Bulan lapor pajak sudah tiba. Setiap tahun, batas waktu pelaporan surat pemberitahuan tahunan SPT pajak untuk tahun pajak sebelumnya bagi wajib pajak orang pribadi jatuh pada tanggal 31 Maret. Selain melaporkan segala bentuk perhitungan dan atau pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan objek pajak di dalam SPT, kita juga perlu untuk melaporkan harta yang kita miliki seperti uang kas, saldo rekening, rumah, tanah, kendaraan dan harta lain yang kita miliki, termasuk saham. Di video ini, saya akan menjelaskan topik mengenai pajak saham. Kita akan mengulas peraturan dan ketentuan pajak atas saham, tarifnya, cara menghitung, mekanisme pembayaran, dan bagaimana cara melaporkannya. Mari kita mulai. Pajak memang menyebalkan, apalagi kalau duitnya dikorupsi. Tapi pajak sejatinya merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Pajak yang telah distorkan memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Lagi pula, suka tidak suka, senang nggak senang, kita hidup dalam situasi dan kondisi yang selalu dipajakin. Belanja di supermarket, kena pajak. Makan di resto, kena pajak. Nongkrong di kafe, kena pajak. Punya rumah, kena pajak. Punya kendaraan, kena pajak. Masuk tol, kena pajak. Gajian, kena pajak. Jualan, kena pajak. Berbisnis, juga kena pajak. Lalu bagaimana dengan saham? Ya sudah pasti kena pajak. Pajak saham adalah pajak yang dikenakan untuk transaksi yang terjadi terkait dengan penjualan saham dan dividen yang kita dapatkan. Payung hukum mengenai pengenaan pajak saham diatur dalam banyak sekali aturan yang kadang-kadang bikin bingung. Di antaranya, Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 14 Tahun 1997 tentang penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Sementara itu, pelaksanaan pemungutan pajak atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/04/04/1997. Well, sebelum tambah panjang, inti dari semua aturan yang berlaku adalah terdapat dua pajak atas saham. Mari kita ulas satu persatu. Membeli saham itu bebas pajak, tapi menjualnya lain cerita. Tak peduli cuan atau boncos, untung atau rugi, setiap kali kita menjual saham, maka kita akan dikenakan tarif PPh final. Adapun tarif PPh final yang dikenakan pada transaksi penjualan saham adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Kabar baiknya, kita tidak perlu repot-repot menghitung dan membayarnya sendiri, karena pengenaan PPh final ini dilakukan oleh penyelenggaraan Bursa Efek melalui perantara pedagang efek saat pelunasan transaksi penjualan saham. Potongan ini biasanya muncul di bagian komisi broker atau PPN yang ada di rangkuman transaksi saham yang dikirimkan kepada kita. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang kita miliki. Pajaknya adalah 10% dari jumlah dividen yang kita dapatkan. Jika kamu tinggal di luar negeri, pajak dividen yang berlaku adalah 20%. Kabar baiknya, di Undang-Undang Cipta Kerja, dibuat aturan tentang bagaimana wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat bebas dari pajak dividen dengan memenuhi beberapa kriteria. Untuk bebas pajak, dividen harus diinvestasikan kembali, mulai dari penyertaan modal, surat berharga, investasi keuangan pada bank persepsi, emas, investasi infrastruktur, hingga investasi pada sektor real. Selain itu, agar bebas pajak dividen, ada jangka waktu investasi yang mesti dipenuhi. Lamanya minimal 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Agar bebas pajak dividen, investasi harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima atau diperoleh, yakni paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Maka jika dividen dibelikan saham kembali atau diinvestasikan dalam jenis-jenis investasi yang sudah ditetapkan, maka dividen tersebut bebas pajak dividen. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara melaporkannya di SPT tahunan. Oh, pajak. Kami sudah menyediakan dana untuk pajak, Pak. Makanya kami sengaja berkantor kecil-kecilan supaya tidak menyolok bagi petugas pajak. Oh ya,
Saudara ada masalah apa ya? Saya dari kantor pajak, Pak. Masya Allah. Melaporkan kepemilikan saham di SPT tidak terlalu susah. Meski sejatinya sudah dipotong pajaknya sehingga tidak lagi termasuk objek pajak, penghasilan atas investasi ini harus tetap masuk di SPT pajak. Beberapa aturan sederhana untuk melaporkan saham, yaitu: pertama, jika saham tersebut belum dijual dan masih berada di portofolio, maka kita perlu untuk melaporkan jumlahnya sebagai harta di SPT tahunan. Pilih kode harta 032 dengan nama harta saham jika saham tidak ingin dijual dalam waktu cepat. Atau pilih kode harta 031, saham yang dibeli untuk dijual kembali jika kamu seorang trader. Tidak perlu ditulis kode emiten dan dirinci jumlahnya satu persatu, cukup total nilainya pada 31 Desember tahun sebelumnya. Kedua, jika kamu mendapatkan dividen dan dana tersebut tidak diinvestasikan kembali, maka kamu perlu melaporkan total PPh atas pembayaran dividen, yakni 10% dari total dividen yang kamu dapatkan. Pada formulir 1770 di lampiran 3 bagian A, diisi pada poin 14 dividen, isi penghasilan bruto, dan PPh terutang. Sedangkan di formulir 1770S dan SS, pada bagian penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, pilih dividen. Contoh, kamu dapat pembagian dividen sebesar Rp500.000, kena pajak 10%, PPh terutang Rp500.000 dikali 10% sama dengan Rp50.000. Ketiga, jika saham dijual atau kamu sudah pernah melakukan transaksi jual, maka kamu perlu melaporkannya sebagai penghasilan pajak yang dikenakan pajak final. Kamu harus melaporkan total PPh yang telah dipotong Bursa Efek berdasarkan data rekap transaksi penjualan kamu selama setahun. Pada formulir 1770 di lampiran 3 bagian A, diisi pada kolom poin 3, penjualan saham di Bursa Efek, isi penghasilan bruto, dan PPh terutang. Sedangkan di formulir 1770S dan SS, pada bagian penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, pilih penjualan saham di Bursa Efek pada kolom sumber atau jenis penghasilan, lalu isi penghasilan bruto dan PPh terutang. Contoh, kamu menjual saham dengan penghasilan bruto Rp100 juta, kena pajak final 0,1%, PPh terutang Rp100 juta dikali 0,1% sama dengan Rp100.000. Supaya mudah, kamu bisa meminta data rekap transaksi penjualan kamu selama setahun melalui sekuritas yang kamu gunakan. Di Ajaib, kamu bisa meminta portofolio Ajaib untuk lapor pajak melalui live chat atau email dengan sangat mudah. Selain itu, kini Ajaib telah hadir dengan berbagai fitur terbaru. All New Ajaib, Better, Faster, Reliable, hadir dengan 30 fitur baru untuk mendukungmu jadi trader handal dalam melakukan aktivitas trading harianmu. Salah satunya dengan Advanced Charting. Kamu bisa melihat teknikal indikator yang penting dan analisa yang lebih mendalam hanya dengan beberapa klik langsung di dalam aplikasi Ajaibmu. Buktikan sendiri dan mulai trading di Ajaib Sekuritas sekarang. Download dan install aplikasinya. Jangan lupa gunakan kode Ajaib Rianto untuk mendapatkan hadiah saham. Saya Rianto Astono.